Begitu turun ke langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa ini termasuk Nabi yang cerdas, disebut 25 kali dalam Al-Quran. Dia bertanya, Muhammad, apa yang diperintahkan Allah kepada sholat? Berapa kali? 50 kali. Kata Nabi Musa, umatmu gak kuat sholat 50 kali. Umat saya itu gak kuat. Dah sana naik minta diskon. Akhirnya bolak-balik sampai 9 kali Nabi Muhammad minta keringanan kepada Allah. Akhirnya sekarang menjadi 5 kali. Jadi Bapak Ibu, Nabi Musa ini seperti seakan-akan melecehkan kita karena seperti itu. Bapak Ibu sholat tahajud berapa rakaat? 2 rakaat itu pasaran. Kalau 4 itu masih kurang. Sholat tahajud itu 10 ditambah 3 rakaat witir. Jadi ini karena kebiasaan oleh orang-orang soleh. Kemudian belum sholat rawatib, sholat wajib, sholat tahajud, sholat duha berapa kali? Sholat duha itu minimal itu 4. Saya 2, bahkan saya tak pernah sholat. Padahal Allah sudah menyediakan surga, kita tinggal ngambil. Malam Allah sediakan waktu untuk surga, tinggal ngambil. Tapi kita kadang-kadang sulit untuk mengambil kesempatan surga tadi. Tapi yang kita ambil apa? P9, pulang pergi pagi, pulang petang, banting pulang apa tadi? Pulang gak bawa apa-apa. Maka ketika saya sering mandi mayat ini, mayatnya sering saya tanya, Bapak Ibu, kemarin gak pernah ke masjid, susah ya. Kemudian hartanya banyak, mati kok gak dibawa. Ketika saya tanya seperti itu, mayatnya gak ngomong, diem aja, karena dia sudah mati, semua tidak dibawa. Lalu Bapak Ibu, sebenarnya kita sudah sering sholat 50 kali satu hari. Apalagi Ramadan 20 berapa Ramadan? 13. Tambah lagi tahajudnya, tambah lagi taubatnya, tambah lagi sholat wajibnya, tambah lagi sholat sunnahnya. Itu kalau dihitung lebih daripada 50 sehari semalam. Tapi kadang-kadang masuk masjid paling tidak kita sholat itu 4. 1 tahiyatul masjid, 2 sholat wudu, 3 sholat taubat, yang keempat sholat hajat. Makanya orang-orang yang takut kehilangan sholat sunnahnya datangnya cepet-cepetan. Ya. Belum suara speaker dikumandangkan sudah datang duluan. Karena apa? Takut kehilangan sholat sunnah. Jadi kalau Bapak Ibu masuk ke masjid tidak takut, tidak khawatir dengan kehilangan sholat sunnahnya, maka perbaiki iman kita. Maka saya paling senang ketika nengok di depan berlomba, karena orang yang sholat di depan ini adalah yang didoakan malaikat. Bukan berarti di belakang tidak, tapi yang di depan ini paling depan. Makanya kalau saatnya rapat banyak lagi yang di depan. Tapi karena kondisi Bapak itu dia pertama. Yang kedua, nikmat yang sesungguhnya. Kalau nikmat yang sesungguhnya adalah harta ini tidak bisa menolong kita nanti di akhirat. Walaupun pernah saya ceritakan seorang perempuan yang tidak mau kehilangan hartanya, yang ingin dikubur dengan hartanya. Kenapa? Aku titipkan di fakir miskin, aku titipkan di anak yatim, aku titipkan di pesantren, karena hartanya aku tidak mau berpisah dengan harta saya. Itu kecuali. Namun Bapak Ibu, kalau suatu nikmat itu adalah karena jabatan, sekarang kan banyak ini kejar-kejar jabatan. Kayak saya dulu kan pernah jadi caleg, itu kan jabatan itu. Karena saya disuruh, maka orang lain habis sekian M, saya habis 100 juta aja.
pulang dari khutbah Jumat dikasih uang 200, saya beli kayu kemasan blender, paku pun dikasih orang, kemudian apa-apa dikasih semuanya, karena saya tidak fokus kepada itu, karena saya tidak punya uang, karena sekarang kan wali biro, apalagi nanti ini pemilihan gubernur sama wali kota, siap-siap aja masjid ini kita bangun sebaik-baiknya, panggil ke sini, suruh bangun masjid, tapi boleh apa enggak tahu sih. Kalau seandainya nikmat yang terbesar adalah nikmat yang sesungguhnya adalah jabatan, maka Bapak Ibu, Qarun adalah orang yang paling nikmat sesungguhnya. Ya. Nah kemudian kalau seandainya Fir'aun adalah orang yang paling punya jabatan. Tapi kalau harta itu menjadi suatu nikmat yang sesungguhnya, maka Qarun adalah orang yang paling nikmat. Makanya Qarun itu hartanya tertimbun. Kalau Bapak Ibu dapat harta namanya harta Qarun, itu punya Qarun, jangan diambil. Ya. Kalau nemu di jalan nemu duit, wah ini harta Qarun, nah, punya Qarun, diambil haram punya, kasih ke mesin. Ya. Termasuk gali emas. Pak Hadi ini punya emas banyak karena sampingnya rumah itu tanahnya luas. Ya. Itu emas semuanya itu. Kemudian Bapak Ibu, kalau orang yang cerdas ini adalah orang yang paling nikmat, maka Haman ini adalah orang yang paling cerdas. Ini kalau bicara masalah nikmat yang sesungguhnya. Tapi nikmat yang sesungguhnya apa? Adalah ketika akhir hayatnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Saya sering terngiang nih, ada almarhum titipan musing ketika menjelang suara ngaji di masjid ketika mau maghrib, ya, karena saya dipanggil istrinya, Pak tolong, kayaknya namanya sudah tersenal sekali. Saya lupa ngecek rohnya sampai di mana. Ya narik sarung saya karena sudah ada. Nanti saya kesini lagi karena sudah ada, nanti sholat maghrib dulu. Narik sarung, saya nggak tahu kode apa gitu. Begitu selesai sholat saya dipanggil, Pak Ustaz sudah meninggal. Narik sarung kita dibimbing ternyata. Ya, Bapak Ibu, ketika sakaratul maut tadi, nikmatnya sesungguhnya adalah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Makanya ini penting ketika menunggui orang yang sedang sakaratul maut, termasuk dari mulai malam Idul Fitri sampai sekarang ini sudah 12 orang tiba musik, termasuk nenek saya. Ya. Karena saya nggak boleh pulang, kami pantun menggunakan video call. Coba cek kakinya sudah dingin belum? Sudah. Sampai di mana dinginnya? Sampai di paha. Ucapkan kalimat La ilaha illallah. Ya, jangan cepat-cepat. Sekali saja La ilaha illallah di telinganya. Ada gerakan mulutnya tidak? Cek, tidak ada. Ulangi lagi. Matanya gerak enggak? Enggak, matanya melek. Ulangi lagi. Nah, ketika ada tenggorokannya gerak enggak? Tenggorokannya gerak. Sudah, diam. Cek lagi sampai di mana? Jam 10 sampai di dada. Dinginnya sampai di mana? Tangan gemerah. Kemudian sampai di mana? Tenggorokannya bagaimana? Namanya semuanya apa? Oke, jam 12 cek lagi. Nah, kemudian cek lagi bagaimana matanya. Sudah mulai putar. Udah, diam saja. Yang halangan jangan dekat-dekat. Yang lainnya silakan istighfar. Begitu jam 1 diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka roh itu naik. Sering saya temui orang-orang yang sedang sakaratul maut kakinya dingin. Maka nanti ketika di rumah sakit kakinya dingin, wasiat sama istrinya. Maka kaki saya dingin, ya. Karena meninggal. Kalau di AC kan, ya. Jadi ini contoh saja Bapak Ibu ketika nanti menghadapi sakaratul maut seperti itu, bimbing kalimat La ilaha illallah. Ya, itu penikmat yang paling besar. Bapak Ibu, ada kisah menarik tentang berbisnis kepada Allah. Maka saya ikut bisnis ini. Kalau Bapak ikut silakan nanti. Ya. Ini namanya Insinyur Soleh Atiyah. Dia seorang insinyur miskin.
Ada dia ketika dia karena miskin, dia mengajak 9 kawannya yang semuanya insinyur. Yuk, kita bikin usaha. Usaha apa? Usaha ternak ayam. Yang orang miskin Bapak Ibu tidak punya modal. Akhirnya mereka kumpul 9 orang. Ada yang jual perhiasan istrinya, ada yang jual tanah, ada yang jual macam-macam dijual. Pokoknya terkumpul. Kemudian disepakati 9 orang ini yang harus menanam saham adalah 10 orang. Karena syaratnya 10 orang untuk mengajukan bantuan lagi. Dan Bapak Ibu, dicarilah di daerah Tafahna Al-Asraq Mesir itu tidak diketemukan orang yang ke-10. Akhirnya Insinyur Solah ini bilang sama kawannya, aku sudah menemukan yang ke-10 untuk menjadi saham kita, yang menanam saham kita. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kawan-kawannya yang ke-9 teman-teman tadi, akhirnya diajukan ke notaris, ya, disertifikatkan menanam saham. 9 orang tanda tangan, Allah tidak tanda tangan. Jadi yang ke-10 adalah Allah. Kita investasi kepada Allah, nanti kita sampaikan kepada Allah. Allah yang jaga, Allah yang memelihara, Allah yang ngurusi saham kita. Terus di notaris ini Bapak Ibu dibagi sahamnya, hasil dari nanti sisa hasil usahanya. Maka Allah dikasih 10%. Ini bisnis dengan Allah. Ini sudah saya contoh, alhamdulillah berhasil. Nah, begitu selesai 10%, 1 tahun hasilnya luar biasa. Kemudian 1 tahun berikutnya sahamnya Allah dinaikkan menjadi 20% hasilnya tadi. Nah, setelah itu dinaikkan lagi menjadi 50%. Lalu hasil dari saham yang diberikan oleh Allah tadi dibangunlah SD, SMP, SMA. Kemudian fakir miskin dikasih makan semuanya, anak yatim. Semakin meningkat, maka saham diberikan kepada Allah 100%. Nah, dengan saham 100% tadi, semua keuntungan diberikan oleh Allah luar biasa. Akhirnya membangun perguruan tinggi di Mesir. 4 perguruan tinggi yang dibangun oleh Insinyur Solah Atiyah tadi. Kemudian dia akan membangun universitas di suatu desa yang miskin, ditolak oleh pemerintah karena tidak ada akses jalan masuk ke sana. Akhirnya disepakati semua fasilitas jalan, kemudian stasiun kereta apinya, pembangunannya semuanya ditanggung oleh Atiyah ini. Dan setelah itu saham diberikan semuanya kepada Allah 100%. 9 orang ini hanya menerima gaji dari Allah. Kenapa Bapak Ibu? Pertama 10%, kita 2,5% untuk diberikan zakat. Kadang-kadang ke masjid suaranya keras ketika masukkan uang infak. Ini begitu saya coba Bapak Ibu, karena saya membaca buku ini, ada bukunya, dan kisahnya istilah sekali. Ada 2 kisah yang selalu saya jadikan teladan. Yang pertama ini adalah berbisnis kepada Allah. Yang kedua adalah Utsman yang jual kurma itu siapa Pak Ibu? Kurma dia karena dibilang oleh Rasulullah, sahabat Rasulullah, kamu nanti masuk surga paling belakang karena hartamu banyak sekali. Akhirnya Utsman Ali Utsman kalau nggak salah ya. Utsman ini Rasulullah kalau melihat Utsman ini malu baik. Ketika Rasulullah sedang duduk sama Abu Bakar, tersingkap kakinya Rasulullah. Begitu mendengar Utsman datang, ditutup. Kenapa? Malaikat saja malu sama Utsman.
apalagi saya kan. Kemudian itu, karena Utsman ini adalah setiap malam itu menghafalkan Al-Quran berapa kali. Nah Bapak Ibu, kisah Utsman ini sama. Karena kamu kaya, masuk surganya belakangan. Maka Utsman saking banyaknya kurmanya, aku ingin miskin, semua kurmanya dijual, ya, kemudian dibelikan kurma yang busuk supaya dia miskin. Jadi uangnya dibelikan kurma yang busuk supaya tidak ada yang beli. Begitu dibelikan kurma yang busuk-busuk, ya, sudah senang dia menjadi miskin. Kemudian ada utusan dari daerah lain, semua warganya terkena wabah penyakit. Obatnya adalah kurma yang busuk. Maka didatangilah Utsman tadi, dibeli 3 kali lipat dari harga yang baik. Ya, dari kurma yang baik ini dibeli 3 kali lipat. Ya. Jadi ini namanya berbisnis kepada Allah. Bapak Ibu, kemudian Sholahiyah ini ketika meninggal itu dilayani oleh sekian juta orang. Saking ramainya karena dia berbisnis dengan Allah. Inilah yang menjadi suri tauladan dalam kehidupan di samping Rasulullah SAW. Ya, karena Rasulullah ini kalau berdagang tidak pernah kembali modal, tapi kembali untung katanya. Ya. Bapak Ibu, bisnis inilah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Makanya Bapak Ibu titipan musik luar biasa yang korban karena dia berbisnis kepada Allah. Dengan mengeluarkan sekian, bukan ingin mendapat sekian, tapi inilah yang diberikan. Maka ketika Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Allah, ya Allah, saya sudah sholat, saya sudah zikir, saya sudah puasa, ibadah apa yang paling engkau cintai ya Allah? Apakah sholat saya? Tidak, sholatmu bukan untukku, tapi sholatmu untukmu. Kenapa? Karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau sudah sering sholat ke masjid, masih suka marah-marah, ya, masih suka kemungkarannya masih banyak, diteliti lagi sholatnya. Mungkin hafalannya kurang, mungkin artinya kurang paham, diteliti lagi. Karena sholat adalah intinya mencegah perbuatan keji dan munkar. Kemudian Nabi Musa bertanya lagi, apakah zikir saya ya Allah? Bukan. Zikirmu untuk apa? Maka Bapak Ibu yang datang duluan ke masjid, yang belakangan bukan berarti salah. Yang datang duluan ke masjid ini duduk dia, termenung dia bukan kantor, zikir, menenangkan pikiran. Kalau Bapak Ibu ada masalah besar, datang ke masjid, duduk di situ. Sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, duduklah zikir kepada Allah. Ya, barangkali kesulitan-kesulitan itu akan dihapuskan. Dan kemudian dalam diri bila ma'inul qulub, zikirmu untuk mengingatku kamu supaya tenang, bukan untuk. Nah kemudian apakah puasa saya ya Allah? Bukan. Puasamu untuk mencegah, supaya mencegah hawa nafsu. Maka ada anak-anak bertanya, kapan mama puasa? Hari Senin, ini hari Jumat, masih lama mak ya. Kenapa? Karena kalau mama puasa tidak marah. Ini terjadi Bapak Ibu. Semalam saya nonton Facebook, ada video. Apa yang terjadi Bu? Anak kecil, dia punya anak 3. Karena sedang daring, ya. Dia ngajari anaknya yang SMP, SD sama TK. Yang TK ini suruh baca dan bisa-bisa dipukul sama mamanya sampai terpelanting, sampai kakaknya SMP sama SD dia pergi lari karena di videokan. Terjadi Bapak Ibu. Hanya ngajar 3 anak. Bagaimana seorang guru ngajar 40 orang? Karena hanya dikit saja sampai kantor polisi. Saya pernah mau dipolisikan, guru saya mau dipolisikan, tapi saya cegah.
silakan Bapak datang ke sini sama polisi, karena yang punya sekolah ini adalah juga anaknya anggota polisi. Alasannya apa? Alasannya rambutnya panjang, sudah dikasih aturan panjang, setiap Senin dipotong rambutnya, bapaknya nggak terima. Pak, silakan Bapak pulang, bikin sekolah sendiri, jadi guru sendiri, bikin rapot sendiri, bikin ijazah sendiri, silakan pulang. Ya. Saya ceramai Pak, saya pakai ayat itu yang disenangi Pak Temon. Fabi ai ala rabbikum matukadziban. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Anaknya sudah diajar, anaknya dibimbing, anaknya disuruh sholat, nggak terima, hanya rambut saja, silakan Bapak pulang. Saya hadapi, ya kan? Hanya rambut panjang, apalagi merokok. Anak yang merokok di tempat saya keluarkan kalau tidak bisa berubah. 5 orang saya keluarkan, saya serahkan sama orang tuanya. Pak, mohon maaf, anak Bapak merokok dan saya dicegah, silakan Bapak ajar sendiri. Keluar dari sekolah saya. Surat belum saya kasih, tapi kalau dia berhenti, boleh silakan sekolah tempat saya. Antarkan ke sekolah, janji tidak merokok lagi. Enggak ada yang merokok. Ya, kita serahkan orang tua, kita baik sama orang tua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika saya transaksi dengan Allah, luar biasa Bapak Ibu. Saya menceritakan kisah orang lain, ini saya ceritakan kisah saya. Begitu saya transaksi dengan Allah, saya jual rumah saya, semua hasil jual rumah saya ini akan saya sumbangkan ke pondok semuanya. Sampai istri saya tanya, nanti kalau dijual semua kita tinggal mana? Bikin buku, kalau nggak kita kontrak. Begitu seperti itu Bapak Ibu, Allah berikan apa kepada saya, kepada keluarga saya? Allah kasih tanah 1 hektar di Bintang lewat Pak Sarjo. Begitu Allah kasih tanah, saya tidak tahu tanah itu letaknya di mana. Di Batu 18 di Gesek, di sebelah penjara lapas. Begitu dikasih, saya nggak tahu tempatnya, ditunjukkan oleh orang yang namanya Pak Hasan. Oh ini Pak Ustaz, ini tanahnya di sini. Tapi nanti mampir ke rumah ya Ustaz ya. Ya. Begitu saya mampir ke rumah, Ustaz, saya juga mau wakaf tanah. Saya punya tanah 3 hektar, ini ada 1,5 hektar, silakan diambil. Nanti kalau kurang ambil lagi 1,5 lagi. Itu di bawah Tirtaman di Bapak yang pernah ke Pinang. 1,5 hektar saya dikasih tanah, 2,5 hektar saya dapat di sana. Kemudian begitu sampai di Batam, ada orang jual tanah. Ini yang saya share, mungkin Bapak Ibu yang pribadi saya share juga. Ya. Itu saya beli tanah itu 1,5 miliar, 1,1 miliar di daerah Marina. Begitu saya infakkan untuk pondok pesantren, ya, ternyata Ustaz tidak usah 1,1 miliar, cukup dibeli 500 juta saja. Ya. Akhirnya begitu suruh beli 500 saya beli. Kemudian masih bincang sama keluarga, karena saya sedang berbisnis dengan Allah. Bagaimana membayar 500 juta dalam kondisi COVID waktu itu adalah bulan Ramadan. Kemudian saya datang ke masjid, saya ngobrol sama Allah. Bapak Ibu, ketika saya belajar dengan ada ustaz tadi hidayah, ada ustaz-ustaz di YouTube itu, saya banyak belajar. Ketika belajar doa yang sering dibacakan di malam hari ini bukan doa ya Allah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir. Saya coba mengemas doa yang diajarkan oleh ustaz-ustaz kiai-kiai yang saya temui maupun di Jawa sana. Ketika kamu malam-malam, ketika berdoa, ucapannya adalah ajak ngomong Allah itu. Jangan diminta, tapi diajak ngobrol. Bagaimana caranya? Ya Allah, Engkau terlalu baik dengan keluarga saya. Anak saya sehat, keluarga saya sehat, rezeki saya melimpah ya Allah. Engkau sangat baik sekali. Terima kasih ya Allah ya. Terima kasih. Aku punya keinginan ya Allah. Saya yakin Kau akan mengabulkan. Saya punya ini, punya begini ya Allah. Bisakah Kau kabulkan ya Allah? Jadi ngobrol. Ketika saya ngobrol Bapak Ibu, luar biasa. Saya tidak punya uang, saja saya tidak cukup uang. Tapi ternyata
Allah kirimkan uang 180 juta, termasuk dari jamaah yang ada di sini. Dia kasih karena dia ternyata saya mau investasi, namanya TMA, tabungan modal akhirat. Kemudian Bapak Ibu, luar biasanya lagi, begitu tercatat seperti itu, saya dipanggil oleh pimpinannya Pak Kemud. Ada tanah tempat kita, Pak Ustaz, saya datang apa? Tapi saya dapat 500.000 meter setengah itu. Pak Ustaz ambil, silakan untuk pondok pesantren. Ini beliau kalau apa? Enggak. Silakan ya. Bapak Ibu, saya sudah menginfakkan rumah saya. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang mau, saudaranya membeli, saya jual 350 juta, semua uangnya saya taruh di pondok pesantren, ya, untuk anak-anak tipe musik terutama yang mau pondok di sana kita gratiskan. Dengan program yang dipimpin oleh Pak Haji Aminuddin, kita menggunakan program 1 tahun hafal Al-Quran 30 juz. Tidak hanya itu Bapak Ibu, saya tidak menjanjikan karena saya hanya investasi sama Allah. Anak Bapak Ibu di sana tidak gratis. Gratis tapi tidak gratis. Gratis, semua pendidikan di sana gratis. Tapi anak Bapak Ibu wajib bayar 3 juta. Untuk apa 3 juta Bapak Ibu? Karena di sana ada kolam ikan, di sana ada pisang untuk ayam. Saya sudah membuat program di depan untuk kuliner, di belakang untuk kolam ikan, di atasnya untuk pertanian. Uang yang 3 juta investasi ke situ, semua keuntungan dari hasil ikan itu untuk anak-anak Bapak Ibu dari infak yang 3 juta tadi. Kemudian tidak boleh diambil uangnya karena nanti di situ ada jenjang lagi ke SMA. Begitu masuk SMA masih digratiskan. Begitu lulus dari SMA, cita-cita kami adalah anak-anak yang lulus dari SMA itu nanti uangnya akan dikembalikan sesuai dengan berapa modal yang dia punya, sekaligus keuntungan dari ikan dan pertanian tadi. Nah, kemudian tidak ada sampai di situ Bapak Ibu, kita carikan anak-anak kuliahnya gratis. Karena ada 5 perguruan tinggi yang sudah saya hubungi, anak yang hafal minimal 20 juz itu dia kuliah gratis. Pengen jurusan apa saja, masuk polisi, saya sudah hubungi di polisi. Ustaz, kalau ada anak yang hafal 30 juz atau 20 juz atau 10 juz, masuk polisi gratis. Termasuk di Muhammadiyah, saya ditawari mau masuk perguruan tinggi, mau masuk jurusan kedokteran, mau masuk apa saja gratis. Termasuk anak saya disuruh kuliah Bapak Ibu itu gratis. Bahkan disuruh ke Mesir juga gratis. Tapi anak saya tidak mau, dia ingin mengambil kitab. Jadi dia sudah Al-Quran 4,5 bulan selesai 30 juz. Yang satu lagi itu Al-Quran 7 bulan 30 juz. Yang satu baru hafal 9 juz. Sekarang anak-anak saya sudah mondok lagi supaya mereka mondok. Ditanya kenapa anaknya tidak disekolahkan? Karena dengan ilmu agama anak-anak terarah insya Allah. Karena dengan ilmu agama Bapak Ibu, anak saya ditawari kuliah gratis, nggak sekolah anak saya, hanya paket, tapi di situ diterapkan akhlak yang baik. Termasuk saya insya Allah dapat menantu hafal Quran 30 juz. Bukan berarti saya pamer, tidak. Inilah investasi kepada Allah. Maka silakan nanti kalau mau beli rumah saya atau ada yang mau beli, semua uangnya saya serahkan untuk pondok pesantren. Mari Bapak Ibu kita sama-sama mensyiarkan Islam. Makanya ketika cita-cita kami untuk menghafizkan anak-anak kita dosing, kita bangun yang di atas imam itu untuk hafiz Quran. Yang sampai sekarang masih terkendala karena COVID itu.
Maka saya buka di Marina, ya Bapak Ibu nanti kalau ada kesempatan silakan mampir ke sana, punya ide, punya investasi. Ustaz saya pengen ikan 2 ekor, ya. Kemarin ada yang mengasih ikan 2 ekor, di Bandung, saya 2 ekor ngasih ikan, saya malah berkembang ke situ untuk anak-anak pondok. Ada lagi yang mengasih tanaman. Ustaz saya punya tanaman jadugol, silakan tanam sana. Setiap yang tumbuh di sana, setiap yang dimakan di sana adalah pahala kamu. Gak apa-apa. Apapun yang disumbangkan di sana, insya Allah akan bermanfaat. Cuma Bapak Ibu belum terbangun karena Bapak Ibu mohon izin dan mohon doa restunya. Ada para investor yang akan membangun, dia siapkan dana dari 2 miliar sampai 5 miliar, dia akan membangun. Cuma belum saya tanya jelas apa tujuannya. Kalau untuk masalah operasional makan sehari-hari sudah ditanggung oleh orang Singapura, untuk semua keperluan sudah ditanggung oleh Singapura. Maka saya gratiskan anak-anak yang di sana. Karena Bapak Ibu tahun depan kami sudah buka, yang ingin daftar di sana silakan. Tidak kami batasi, siapapun yang mau ke sana silakan. Saya mau wanti-wanti warga di Bandung yang ingin ke sana, mohon dipersilakan, kami gratiskan. Tapi dengan catatan bayar 3 juta. 3 jutanya untuk apa? Untuk saham di sana. Yang lagi hasilnya akan diambil sendiri. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan apa motivasi kita semuanya, termasuk Bapak Ibu membangun masjid, termasuk Bapak Ibu berkorban, ini adalah investasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terakhir Nabi Musa bertanya, ya Allah, kalau bukan salat saya, kalau bukan zikir saya, kalau bukan puasa saya, apa yang paling Engkau sukai dari ibadah saya ya Allah? Yang paling aku sukai adalah sedekah. Karena dengan sedekah, di situ ada orang miskin, di situ ada anak yatim. Anak yatim adalah bukan anaknya orang-orang, anak ibunya, tapi anak yatim adalah anaknya orang bersama. Maka Pak Hirun belum membagi uang, ada sekian puluh juta untuk anak-anak yatim dan untuk mondok nanti Bapak Ibu, ini adalah investasi akhirat. Ya. Yang mudah-mudahan dengan sedekah, dengan korban, yang belum korban tahun ini kita doakan mudah-mudahan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah korban tidak perlu berbangga hati karena itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih yang sudah berkorban di tempat saya, ada juga yang mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali ini ada manfaatnya, dan mohon maaf apabila saya menceritakan keluarga saya, dan mohon maaf juga bila ada hal-hal yang kurang berkenan dari Bapak sekalian. Mari kita kirim surat Al-Fatihah untuk orang tua kita, mudah-mudahan yang sudah meninggal dilapangkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sedang sakit diberikan kesembuhan, yang jauh dengan kita mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadiniyah niyatul sholihah khususan ila bismi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadhihi al-fatihah untuk anak-anak kita Bapak Ibu, mudah-mudahan yang sedang menempuh pondok, yang sedang kuliah, yang sedang bekerja, yang sedang sekolah, mudah-mudahan dilindungi oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadhihi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ya Allah, alhamdulillah ya Allah, telah mengabulkan kami ya Allah untuk salat berjamaah subuh ini ya Allah. Kau akan menerima salat kami ya Allah. Kau telah memberkahi keluarga kami, terima kasih ya Allah. Kau telah sehatkan anak-anak kami ya Allah. Tolong diampuni dosa kami sebelum kami keluar dari pintu masjid ini ya Allah. Tolong yang ada kesulitan di antara kami ya Allah, bukakan pintu rahmat-Mu sebelum kami keluar dari pintu ini ya Allah. Ya Allah, orang tua kami ada yang sakit ya Allah, sebelum keluar dari pintu ini tolong sembuhkan ya Allah.
Ya Allah, disinilah tempat kami bermunajat ya Allah. Inilah rumah-Mu ya Allah, tempat kami meminta ya Allah. Kepada siapa lagi kami harus meminta ya Allah. Ya Allah, Engkau berkahi anak-anak keturunan kami ya Allah. Anak keturunan kami jadikan anak yang soleh ya Allah, yang solehah ya Allah. Luruskan niat kami dalam beribadah ya Allah. Engkau terima sholat kami ya Allah. Engkau terima puasa Zulhijjah kami ya Allah. Engkau terima korban kami ya Allah. Yang saat ini sedang berkorban ya Allah, Engkau terima semuanya ya Allah. Tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dagingnya, darahnya, dan bulu-bulunya Engkau terima sebagai amal ibadah untuk mendekatkan diri kepada-Mu ya Allah. Yang saat ini belum sempat berkorban ya Allah, tolong limpahkan rezekinya ya Allah, agar mendekati bulan ini ya Allah, agar di akhir-akhir bulan Zulhijjah ini ya Allah, dia sempat berkorban ya Allah. Ya Allah, tolong bukan kepada kami yang benar adalah benar ya Allah, berikan kekuatan kepada kami agar kami mampu melakukan kebenaran ya Allah, dan tunjukkan kepada kami yang salah tetaplah salah ya Allah, dan tunjukkan kepada kami agar kami mampu ya Allah menghindari kesalahan itu ya Allah. Ya Allah, pandang orang tua kami dengan ridho ya Allah. Ibu kami yang selalu bercucuran keringat karena anak-anaknya ya Allah, yang selalu bercucuran air mata karena doa-doanya ya Allah, balas dengan ridho-Mu ya Allah, balas dengan kasih sayang-Mu ya Allah, balas dengan rahmat-Mu ya Allah, yang telah mewafatkan, telah melaporkan kuburnya, terangi kuburnya ya Allah, rahmati kuburnya, yang masih hidup istiqomahkan melaksanakan perintah-Mu ya Allah, yang sedang sakit tolong sembuhkan ya Allah. Ya Allah, Bapak kami ya Allah yang siang malam bekerja untuk kami, tolong ya Allah dibalas setiap tetes keringatnya ya Allah, setiap panas yang menyengatnya, setiap hujan yang mendenanya dengan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami serahkan kedua orang tua kami, agar Engkau jadikan orang tua yang soleh-soleh ya Allah, orang tua yang Engkau lindungi di dalam kuburnya di akhirat ya Allah. Rabbana udzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.